al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumi fid darain amin. Wa ahwallahu ila Musa alaihissalam. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, inni alaitu ala nafsi, sesungguhnya aku telah bersumpah terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, an la utimma, aku bersumpah untuk tidak menyempurnakan limudbirin anni, bagi orang yang berpaling dari aku, bagi orang yang mundur dari aku, tidak semangat untuk beribadah kepada aku. Mudbirin anni amalan, bagi orang yang mundur daripada aku, tidak semangat untukku amalan, untuk beramal. Walau qati'anna amal kulla man yu'ammilu ghairi, dan aku benar-benar akan memutus harapan daripada semua orang yang berharap kepada selain aku. Karena itu ini sudah kita bahas, janganlah kita berharap kecuali kepada Allah. Kalau kepingin harapan kita sukses, tujuan kita sukses, jangan berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita berharap kepada makhluk, sia-sia. Berharap kepada manusia akan kecewa. Karena itu jangan berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, wala ugassimanna dhahri wala aksimanna dhahra man istanada ila siwaya wala utilanna wahsyatan man istanasa bi ghairi wala a'ridanna amman ahabba habiban siwaya. Lanjutannya yaitu, aku benar-benar akan membuat susah, aku benar-benar akan membuat payah, dhahra punggung, manistanada bagi orang yang bersandar, ila siwaya kepada selain aku. Kalau kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan payah, maka kita akan menjadi susah. Karena itu orang itu kalau sudah mengandalkan makhluk, pasti hasilnya apa? Payah, nihil, kecewa. Kalau menghasilkan apa? Dia hanya mengandalkan kepada makhluk. Karena itu sampai Allah bersumpah, siapa yang mengandalkan kepada selain aku, maka aku akan membuat dia payah, susah. Karena itu andalkan Allah, jangan mengandalkan yang lainnya. Allah itu tidak pernah ingkar daripada janjinya. Apapun janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kita mengandalkan kepada selain Allah, kecuali kepada Allah. Karena dikatakan apa? May tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya. Pasti sudah. Tidak mungkin disia-siakan. Kalau kita pasrah kepada Allah, tidak mungkin sia-sia. Pasti Allah akan mencukupinya, dan Allah akan membantunya. Dan itu apa? Semua ini kalau kita lihat, semua yang ada di muka bumi ini, itu pasti sesuai dengan apa? Aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, enggak ada yang luput daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin terjadi apapun di alam ini, bahkan satu daun sekalipun, itu enggak mungkin jatuh kecuali karena Allah sudah menentukan itu daun untuk jatuh. Karena itu apapun yang terjadi di muka bumi itu atas kehendak Allah. Karena itu yang patut untuk dipasrahi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang menentukan segala sesuatunya adalah Allah. Karena itu janganlah kita hanya mengandalkan kepada makhluk, mengandalkan kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, maka kita akan jatuh, maka kita akan menjadi lemah. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu di zaman beliau itu Islam semakin pesat. Bahkan nama Sayyidina Umar ini sudah dikenal walaupun
banyak orang yang belum melihatnya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar ya saat di dalam kepemimpinannya, di dalam khilafahnya, Islam itu semakin pesat. Dakwah Islam itu semakin meluas. Karena itu Sayyidina Umar itu sudah banyak dikenal orang, tapi orang tidak banyak tahu. Sosok Sayyidina Umarnya tidak ada yang tahu. Tapi nama sudah dikenal di mana-mana. Sampai ada seorang ya dari daerah lain, bahkan ada yang mengatakan dari Faris, itu mereka dia itu penasaran. Ya apa ya? Sosoknya Sayyidina Umar ini seperti apa ya? Dia membayangkan rumahnya Sayyidina Umar ini istana yang megah, kemudian pakaiannya yang bagus, Sayyidina Umar gagah, kemudian dijaga ketat. Ya orang yang mau masuk rumahnya harus lapor, enggak sembarangan orang, harus ngadakan perjanjian dulu kalau mau ketemu. Anggapannya seperti itu. Penasaran ini orang. Akhirnya datang ya ke mana? Ke Madinah, kemudian cari Sayyidina Umar. Tanya, akhirnya ada orang mengatakan di sana rumahnya. Sampai ke tempat yang dituju, yang sesuai dengan ditunjukkan oleh orang yang ditanya. Sampai di sana dilihat, loh, kok di sini tidak ada istana? Kok katanya Sayyidina Umar ada di sini? Kok tidak ada istana di sini? Yang ada rumah sederhana, gubuk. Kemudian ditanya, loh mana rumah Sayyidina Umar? Lah ini. Loh, Sayyidina Umarnya mana? Itu. Ternyata Sayyidina Umar lagi dia tidur-tiduran di bawah tanah gitu. Di bawah alas gitu, di bawah pohon. Bingung. Loh. Benar Anda Umar yang ditakuti sama banyak orang? Benar Anda Umar yang disegani banyak orang? Iya, kenapa emangnya? Ternyata Sayyidina Umar ini ia kerja di pasar, ya dia keliling ke pasar sebagaimana rakyat yang lainnya. Enggak ada kelihatan keistimewaan yang khusus. Maka akhirnya orang tadi tanya, benar kamu Umar? Iya. Loh, kenapa kamu kok pakaiannya seperti gini? Kenapa rumah tempat tinggal kamu kok seperti ini? Kenapa kok tidak seperti raja-raja yang lain? Raja Persia, Raja Rum, mereka istananya besar, mereka rumahnya megah, mereka pakaiannya bagus, mereka dijaga. Maka Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada orang tadi itu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fala natlubal izz min ghairih. Kami ini adalah kaum yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan Islam kami. Karena itu kami tidak mencari kemuliaan kepada yang lainnya. Kami sudah beragama Islam ini, sudah itu bagi kami kemuliaan. Kami gak mungkin akan mencari kemuliaan daripada selain Islam. Pakaian, rumah, tempat tinggal, semuanya walaupun seperti yang kamu lihat, yang penting kami sudah mulia dengan Islam. Karena kemudian dia mengatakan Sayyidina Umar, wa idza talabna al-izz min ghairihi adzallana Allah. Kalau kami masih mencari kemuliaan selain Allah, masih mencari kemuliaan dengan apa? Dengan pakaian. Masih mencari kemuliaan apa? Dengan dikawal. Masih mencari kemuliaan dengan apa? Rumah istana yang megah. Adzallana Allah. Kami akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ini mulia bukan karena pakaian, bukan karena tempat tinggal, bukan karena dikawal, tapi karena kemuliaan itu ketika kita memiliki Islam. Ya, kalau dilihat Sayyidina Umar itu pakaiannya, jahitannya sampai 17. Oh, no, pemimpin kok ngene saiki. Walaupun pemimpin yang dianggap paling sederhana, pakaiannya sampai 17 jahitannya. Ya, bukan cari pakaian baru, ya, yang layak lah. Enggak, ya, robek dijahit sampai 17 kali. Ada pemimpin seperti ini. Padahal bukan pemimpin negara loh. Ini pemimpin umat Islam saat itu. Tapi dia merasa mulia, menjadi mulia bukan karena materi, bukan karena jaga image. Ya, kalau sekarang kan ya kadang-kadang jaga image supaya saya ini kalau pakai pakaian biasa engkau tidak dihormati. Kalau seandainya saya pakai sepeda motor, saya pakai mobil biasa,
wah tidak dihormati, tidak didengarkan omongan saya. Merasa materi tadi itu akan menjadi apa? Kemuliaan bagi dia. Padahal sebetulnya kalau orang tadi itu ya dia melaksanakan syariat Allah, dia bangga dengan Islamnya, kemudian apa? Dia bersyukur dengan Islamnya, maka apa? Allah akan memuliakannya. Allah akan menjadikan dia apa? Menjadi apa? Wibawa. Karena itu kewibawaan bukan karena materi. Ya kalau kita hanya jaga-jaga image tok, akhirnya sampai utang-utang. Wah, kepingin jaga image, mobilnya yang bagus, mobilnya yang mewah, akhirnya tuku ya kredit, utang-utang nggak bisa bayar. Ya sampai akhirnya apa? Berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan harta, untuk apa? Untuk bayar utang. Nah, karena itu nggak usah maksakan diri. Kalau Allah takdirkan kita mampu, ya sewajarnya. Ya kalau Allah takdirkan kita sederhana, ya sewajarnya. Jangan memaksakan diri, dan tidak akan ada kemuliaan kecuali dengan apa? Islam. Karena itu bangga seharusnya kita dengan agama Islam kita. Lakukan syariat, ya tampillah dengan Islam Anda. Ya jangan malu dengan melaksanakan syariat. Kadang-kadang orang Islam melaksanakan syariatnya malu. Pakai seandainya perempuan pakai kerudung malu. Lu justru dengan kerudung itu kamu menjadi mulia. Ya lelaki seandainya ya melaksanakan syariatnya, ketika masuk waktu sholat berhenti skors dulu untuk melaksanakan sholat, malu, takut dianggap soalim. Dan buat apa? Justru kita harus bangga, laksanakan syariat dengan bangga. Justru dari situ kamu akan menjadi mulia. Justru dari situ kamu akan menjadi apa? Wibawa. Bukan wibawa itu dibuat-buat, bukan kemuliaan itu dibuat-buat, tapi Allah yang memberikan kemuliaan dan kewibawaan. Karena itu janganlah kita bersandar kecuali kepada Allah. Ya, semuanya kalau kita bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan sudah bersumpah untuk membuat dia payah, membuat dia susah, bukan tambah seneng. Ya, bukan tambah seneng, tambah susah. Kalau dia bersandar hanya kepada kepada selain Allah, kepada bersandar kepada apa? Makhluk. Kemudian Allah bersumpah lagi, wala utilanna wahsyatan man ista'nasa bi ghairi, dan aku akan memperpanjang kesumpekannya, kekhawatirannya, kegundahannya. Aku akan semakin memperpanjang manista'nasa, bagi orang yang merasa senang, merasa tenang bi ghairi, dengan selain aku. Kalau ada orang merasa tenang dengan selain Allah, duduk di kafe merasa tenang, ya. Kemudian di diskotik merasa bahagia, dengan musik-musik merasa senang, bukan dengan Allah. Kepada selain Allah dia merasa senang, tidak mungkin dia akan apa? Tenang hatinya. Pasti hatinya akan selalu gundah, pasti hatinya akan selalu khawatir. Nggak mungkin kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kecuali kalau apa? Kita ketika merasa senang, ketika kita bersama Allah. Seperti apa? Kita masuk ke masjid, di rumahnya Allah, kita merasa senang, merasa tenang. Ya kita merasa bahagia. Disitulah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Ketika kita berzikir, kita putar tasbih kita dengan beristighfar, dengan memuji Allah, dengan baca salawat, kita merasa senang dengan itu. Disitulah Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, ketenangan kepada kita. Ketika kita hadir majelis seperti ini, kita merasa senang. Ya Allah, kadang-kadang rindu kapan majelis palingnya. Senang kita dengan majelis seperti ini. Maka apa? Disitulah Allah akan memberikan kebahagiaan. Karena tidak mungkin ada kebahagiaan kalau kita merasa senang dengan selain Allah. Lunggu di warung, ya kapan ya buka warungi? Kapan ya buka kafe ini? Dia merasa senang ketika masuk di kafe. Justru di situ Allah akan memberikan apa? Kesusahan bagi kita, kekhawatiran, kegundahan. Karena itu kadang-kadang kita ini merasa opo ya? Kok sumpek tok aku ya? Kenapa ya? Hatiku kok tidak tenang ya?
Kok selalu seperti ini ya? Urip di dunia enggak tenang. Kenapa ya? Ya karena apa? Komunikasi kamu dengan Allah jarang. Karena hubungan kamu dengan Allah ya enggak pernah atau sedikit. Ya di situ akhirnya Allah memberikan kepada kamu kesumpekan. Karena itu apa? Perbaiki, perbagus, perbanyak komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya dengan cara banyak masuk masjid, iktikaf di masjid, salat berjamaah, salat rawatib, salat sunnah, dengan berzikir, ya dengan membaca apa? Dengan membaca daripada tasbih, kemudian baca sholawat. Di situ ada ketenangan. Jangan berharap, ini sumpah Allah loh. Ini Allah bersumpah, enggak mungkin kamu akan mendapatkan ketenangan kecuali kamu mencari ketenangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan apa? Wala utilanna, dan aku akan memperpanjang wahsyatan, apa kesumpakan, kekhawatiran, manistakna, aku bersumpah, aku akan membuat orang semakin sumpek bagi orang yang merasa senang bi ghairi, dengan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya janganlah kita mencari kebahagiaan hanya kepada selain Allah. Di situ bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, ternyata apa? Ya justru akan menambah daripada kesengsaraan dan kesumpekan dari kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Bagi orang-orang yang beriman, ya akan mendapatkan ketenangan, ya qulubuhum, hati-hati mereka, bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Di situ ada ketenangan. Ala bidzikrillah itu. Ya karena itu apa? Allah mengatakan kepada ala bidzikrillah, ayo banyak berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub. Di situ akan ada ketenangan hati. Ya jangan kita malah apa? Jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa? Perbanyak untuk berzikir kepada Allah, ya maka kita enggak akan apa? Menjadi orang yang bingung. Coba kalau kita perhatikan, kadang-kadang ini ya, sering terjadi ya. Kalau kita ketika merasa khawatir, terjadi kebakaran, terjadi banjir, terjadi gempa bumi, atau seandainya kita di tengah lautan, ombak yang besar, atau seandainya kita di atas pesawat, ketika pesawat itu dalam keadaan apa? Goncang seandainya. Siapa yang kita sebut? Siapa yang kita sebut kalau bukan Allah? Langsung kita ingat kepada Allah. Kenapa? Karena kita yakin gak akan bisa menolong kecuali Allah. Gak mungkin kita menyebut yang lainnya saat seperti itu. Pasti langsung. Sehingga gak tahu berzikir sekalipun langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang Allah, ya Allah, selamatkan kami. Ingat kepada Allah. Tapi dalam keadaan senang kok lupa kepada Allah. Dalam keadaan bahagia kok lupa kepada Allah. Kok berani melanggar perintah Allah. Karena itu ketenangan tidak akan kita dapatkan kecuali Allah yang memberikan ketenangan. Dalam keadaan seperti itu pun kita yakin bahwa Allah yang akan menyelamatkan kita. Allah yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Karena itu dalam keadaan setiap saatnya, kalau kita selalu di hati kita Allah, selalu kita ingat kepada Allah, disitulah ada ketenangan, disitulah ada kebahagiaan. Karena itu jangan lupakan. Ya kalau kita dalam keadaan senang, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah bersumpah kepada Allah bersumpah bahwa apa? Wala u'ridanna amman ahabba habiban siwaya. Dan aku akan palingkan dia, aku akan jauhkan dia. Benar-benar aku akan jauhkan. Aman bagi orang ahabba habiban, yang mencintai seseorang, siwaya selain cinta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada makhluk pasti akan berpisah. Kita ini kalau cinta kepada makhluk pasti kita akan berpisah. Belum tentu nanti orang yang kita cinta itu akan membantu kita. Kita cinta kepada anak kita, pasti kita akan berpisah. Cinta kepada istri atau suami kita akan berpisah. Cinta kepada teman kita seandainya, kita pasti akan berpisah. Tapi kalau cinta kepada Allah, gak akan berpisah. Manfaat.
Karena itu apa? Jangan cintanya kita ini ya kecuali kepada Allah. Apalagi cinta kita kepada Allah dibawa cinta kita kepada makhluk. Jangan. Cinta kita kepada Allah harus lebih tinggi, harus lebih didahulukan daripada cintanya kita kepada selain Allah. Kalau kita lihat seperti siapa? Cerita daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sangat mencintai Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan Nabi Ibrahim itu ketika dia sudah lama tidak punya anak. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Sampai akhirnya di waktu tuanya Allah karuniai seorang anak, itu bernama Ismail. Dikaruniai anak namanya Ismail. Wah, saking senangnya, saking bahagianya, wah, itu Nabi Ibrahim ya sampai ya bahagia. Tapi di saat bahagia, dia langsung, ya Allah, jangan sampai cintaku kepada anakku melebihi daripada cintaku kepada Allah. Kayak itu apa? Nabi Ibrahim nadar untuk menyembelih anaknya. Tapi saat itu masih apa? Dalam keadaan masih kecil atau bahkan masih hamil saat itu. Istrinya. Udah, aku nadar untuk menyembelih anakku. Udah, setelah sampai lahir itu Ismail sampai beranjak umur tamyiz, sudah mulai lucu-lucunya, ya dia mimpi di dalam tidurnya, ya mimpi Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, aufi binadrik. Ibrahim, laksanakan nadar kamu. Kaget. Nabi Ibrahim bangun dari tidurnya. Ini mimpi beneran apa bukan ya? Masa aku diperintahkan untuk melaksanakan nadar? Nadarnya apa? Untuk menyembelih anaknya. Tidur di malam hari, setelah keesokan harinya tidur lagi, mimpi sama dengan mimpi yang sebelumnya. Ya Ibrahim, aufi binadrik, laksanakan daripada nadar kamu. Sampai ketiga kalinya. Wah, ini berarti bukan mimpi, kecuali itu adalah perintah dari Allah. Dia yakin ini adalah perintah dari Allah. Karena apa? Mimpinya Nabi itu wahyu. Akhirnya apa? Udah, Nabi Ibrahim akhirnya apa? Melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai cerita yang sudah kita ketahui itu. Sampai mau disembelih itu Nabi Ismail. Tapi Allah gantikan karena apa? Pengorbanannya benar-benar dia memang mendahulukan cintanya kepada Allah ya daripada cintanya kepada anaknya. Akhirnya apa? Allah gantikan daripada apa? Anaknya dengan apa? Seekor kambing. Ya, diganti dan ceritanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Bahkan menjadi kesunahan bagi umat Nabi Muhammad untuk menyembelih hewan apa? Kurban. Tidak sia-sia. Karena itu apa? Dahulukan cinta kita kepada Allah ya lebih daripada cinta kita kepada lainnya, maka disitulah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalau kita lihat itu khitan, kita kan mengkhitan anak kita kan. Ketika anak kita sudah beranjak ya besar, ya kita khitan anak kita. Kalau kita lihat, mungkin kita bisa ambil hikmah dari khitan itu. Kita ini kalau sama anak kan pasti sayang ya. Kalau anak kita sakit pasti berusaha untuk membawa ke dokter, ya memberikan obat, membelikan obat. Pastilah. Kalau anak kita berdarah, wah kita berusaha untuk sampai apa? Mengobatinya. Tapi kalau kita lihat, kenapa kok kita sampai rela anak kita sampai berdarah-darah ketika dihitan? Kenapa? Karena ini adalah tiada lain karena kita mendahulukan cinta kita kepada Allah. Karena di situ ada perintah Allah dan kita tahu kalau sudah Allah memerintahkan pasti di situ ada kebahagiaan. Kita rela anak kita dipotong, dihitan. Bahkan mungkin kalau menjerit kita rela membantu dokter yang memotong sampai berdarah-darah. Kenapa? Karena mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kita kepada anak walaupun berdarah-darah. Kenapa? Kita tahu kalau kita melaksanakan perintah Allah, di situ ada kebahagiaan. Di situ ada kemuliaan. Karena itu ini adalah satu pelajaran sebetulnya. Kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada cinta kita kepada lainnya.
Nah, karena itu ya, ini semuanya adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan tentunya kepada kita. Janganlah kita berpaling daripada Allah. Janganlah kita jauh daripada untuk beramal kepada Allah, tidak semangat untuk beramal kepada Allah. Janganlah kita juga berharap kecuali kepada Allah. Jangan kita bersandar kecuali kepada Allah, dan juga jangan kita merasa senang, merasa tenang dengan selain Allah. Janganlah kita mencintai kecuali cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada lainnya. Disitulah ada kebahagiaan, disitulah ada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayat sehingga kita bisa mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Mudah-mudahan Allah selalu ada di hati kita, dan mudah-mudahan Allah yang selalu kita kedepankan daripada hukum syariatnya. Amin ya rabbal alamin.